فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berkenaan dengan diri kita sebagai insan, manusia, makhluk Allah yang Allah sebut ahsani taqwim, ya, sebaik-baik pembentukan makhluk yang memiliki kesempurnaan dan kekurangannya sebagai makhluk. Lebih sempurna, lebih baik secara fisik dibandingkan banyak dari makhluk-makhluk Allah lainnya yang diberikan akal, syahwat, keinginan pada diri kita. Yang mana baik akal, baik syahwat, baik apapun dari keinginan, itu semua akan menjadi ladang surgawi atau jurang neraka. Dan kita masing-masing akan memiliki atau diminta responsibility atau pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, kita yakini di dunia ini. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan amalan qalbu kita, amalan lisan kita, dan amalan anggota tubuh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dosa-dosa di qalbu kita atau di lisan kita dan di anggota tubuh kita, semoga Allah Ta'ala memaafkan kita dari sejak kita baligh sampai kapanpun kita hidup, yang Allah lebih tahu ajal kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, tauhid la ilaha illallah itu bukan semata-mata simbol, melainkan dia bermakna, dan maknanya itu harus masuk ke hati kita, harus faham, dan tidak hanya faham sekali, melainkan harus selalu paham. Dan faham itu tidak hanya belajar sekali, melainkan harus terus memupuk pelajaran ini, imma sebagai penambahan ilmu atau sebagai pengingatnya. Karena syaitan dan hawa nafsu itu selalu berlomba agar kita berbelok dari jalan la ilaha illallah menuju penyembahan atau interest ke selain Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Risalah Ibnu Rajab ini kita teruskan tentang pendalaman makna la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah, wa tahqiqu hadzal ma'na wa idahuhu anna qaula al-'abdi la ilaha illallah
yaqtadi an la ilaha lahu ghairullah. Penjelasannya bahwasanya perkataan seorang hamba la ilaha illallah itu kelaziman dan konsekuensinya adalah tidak ada yang disembah untuk dia melainkan Allah Azza wa Jalla. Wal ilah, makna ilah saya sudah pernah jabarkan, ilah dan Allah dengan Rabb. Ya, itu ada perbedaan makna walaupun maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi ilahi atau Allahumma atau ya Allah itu ada sisi pemaknaan ubudiyahnya kita kepada Allah. Dan adapun Rabbi, Rabbana, ya Rabb, maka ini ada sisi kita tuh mengakui perbuatan Allah Azza wa Jalla. Karena rububiyah itu artinya Allah yang merizkikan, melakukan, mengawasi, melihat, mendengar, Tapi ketika ilahi, Allahumma ilahana dan seterusnya, uluhiyah, maka Allah lah yang disembah, diagungkan, dicintai, begitu. Jadi sebagai objek. Tapi objek yang sesuai dengan keagungan Allah, yaitu disembah, dicintai, ya, diperuntukkan padanya amalan-amalan, gitu loh. Adapun Rabb itu Allah Ta'ala berperan sebagai subjek untuk perbuatan-perbuatan Allah yang bijaksana. Nah, wal ilah huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Ilah, sesembahan, ilah artinya sesembahan. Dia adalah yang ditaati dan tidak didurhakai. Ditaati dan tidak dibangkang. Dan ditaatinya itu sebagai haibatan lahu wa ijlala. Allah itu ditaati dalam rangka kita mengagungkannya, dan Allah Ta'ala memiliki haibah. Haibah itu kalau di manusia itu adalah pancaran kewibawaan, Pak. Itu kalau manusia ya. Kalau Allah tentu lebih dari itu. Seorang bapak ya yang punya pengalaman hidup, ya, punya ilmu tinggi, punya kedewasaan dalam bersikap, punya keputusan yang paling bijak, itu pasti ketika Anda bertemu dengan memiliki haibah orang ini. Lewat ada wibawanya. Bukan wibawa karena dipaksa atau pura-pura, memang ada wibawanya. Ini namanya haibah. Maka biasanya kita itu melihat rona mukanya aja, kita udah sopan, ya. Sebagian umumnya ustadz yang sudah biasa tampil di muka umum, punya ilmu, itu kemana aja, walaupun penampilan biasa, tapi gerak-geriknya itu beda. Ini bedain orang. Ini ustadz kayak ini. Walaupun jenggotnya cuma berapa helai, tapi dari sikapnya beda. Ini haibah namanya. Ketika kita tahu ini ustadz atau orang berpangkat, orang pejabat tinggi, kita hormat. Walaupun kadang-kadang di belakang kita ngomongin jelek. Nah, kan gitu. Ada petugas atau ada pejabat atau ada orang dalam ya, misalnya. Ya. Ya ketika ketemu gitu, Pak, siap komandan gitu kita, ya. Tapi di belakangnya belagu aja. Kayak halal aja duitnya. Nah, gitu. Nah, ini namanya haibah, kewibawaan. Untuk Allah tentu kita enggak seperti itu sikapnya. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang tersirat di hati kita dan tersurat di lisan kita. Tahu. Jadi gak bisa dipura-purain. Maka kita taat pada Allah itu bukan dalam rangka pura-pura. Siapa yang taat pada Allah dalam rangka pura-pura, maka dia riya. Berarti cari perhatian makhluk. Makanya kalau mau taat sama Allah itu karena kita ngaguin Allahnya. Bukan demi pencaharian dunia semata. Haibatan lillah. Kita mengagungkan Allah dengan maha besaran Allah. Mengagungkan Allah karena Allah Dzul Jalali wal Ikram memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa mahabbatan, dan kita mentaati Allah karena cinta sama Allah, cinta sama syariat ini. Anda sholat maghrib berjamaah bukan semata-mata karena pengen lihat orang, tapi Anda suka dengan syariat ini. Cintailah syariat ini, maka Anda akan lebih mudah dipermudah oleh Allah untuk mengamalkannya. Tapi ketika Anda keberatan, enggak suka dengan syarat ini, walaupun tahu ini dari Allah tapi enggak suka, maka berat melakukannya berat. Ya, berat di sini berat hati, bukan berat keadaan. Keadaan mungkin berat. Tapi kalau hati udah suka, yang berat jadi ringan sebenarnya.
Ya. Wa khaufan, karena takut sama Allah, mentaati Allah karena takut sama Allah. Wa rajaan, dan karena berharap sama Allah. Wa tawakkulan alaihi, kita taat sama Allah karena kita bertawakal, menyerahkan urusan pada Allah. Kita ada keinginan, ada harapan, maka kita taat sama Allah. Pak, kita waktu masih kecil, Pak, ya, disuruh ibu kita beli minyak tanah. Pernah Pak Astio? Dulu sering, Pak. Zaman minyak tanah, Pak, ya. Sekarang nggak ada gas sekarang. Itu kan pakai motor kan bawanya. Iya. Ya, dulu kan pas beli minyak tanah, Pak, pakai dirijen kecil ya. Udah bangkotan, usia udah coklat-coklat, tanah-tanah gitu kan, namanya minyak tanah gitu kan. Pas pergi kita tenang-tenang pakai lutut kan. Pas pulang nggak bisa. Berarti kita, walaupun saya beda generasi sama Bapak sekalian, tapi seenggaknya merasakan itu gitu loh. Iya. Enggak, belum tua kalau saya. Kalau Bapak udah. Saya nggak ngakuin tuanya saya. Merasakannya iya, tapi sama tua enggak. Itu antum aja kok itu. Ya. Nah, dulu diiming-imingi oleh orang tua kita, tong beli ini, ntar ibu kasih gini deh, gitu kan? Taat nggak kita? Taat, karena ada apa? Nah, ada keinginan. Apalagi itu siang hari, ntar sore kan bisa jajan, nah gitu tuh. Tuh lihat, itu ke orang tua gitu loh. Ke orang tua. Kadang-kadang anak-anak kita, Pak, terutama putri ya, perempuan, terutama anak-anak putri. Ini anak ada di depan kita. Tapi ini anak nanya ke ibu kita, "Bu, Bapak mau kemana?" Paham gak Pak maksud saya? "Bu, Bapak mau kemana sih?" Gitu, rapi-rapi. Padahal ini anak depan kita. Nanyanya ke istrinya kita, ibunya. Kenapa coba Pak? Haibah. Haibah itu kewibawaan Bapak. Enggak kebalikan. Ibu siap-siap nanya ke Bapak. Enggak ada cerita kayak gitu. "Pak, Ibu mau kemana?" Enggak ada kayak gitu, jarang. Kecuali ibunya serem, nah itu mungkin ya. Tapi biasanya anak putri, anak-anak, kenapa kok malah nanya ke ibunya? Padahal jelas ibunya di dapur, bapak di depan. Ibu bisa bilang, nah itu kan bapak kamu di depan, kamu nanya langsung apa? Enggak Bu, mau nanya sama ibu aja. Kenapa? Bukan karena bapaknya enggak waras, bukan. Tapi karena apa? Ada haibah, kewibawaan. Tuh, di rumah tangga aja kita ngerasain kayak gitu Pak. Apalagi kepada Rabbul Alamin. Ya, sekarang kita punya utang nggak? Bukan utang namanya. Apa kita punya banyak nggak perintah Allah yang belum kita lakukan? Terlalu banyak. Lebih banyak yang belum kita lakukan daripada yang sudah kita lakukan. Kira-kira nanti kita menghadap Allah gimana perasaannya? Pede nggak? Wallahu alam. Tapi kata Allah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Jangan berpikir itu, sesungguhnya manusia itu belum menunaikan apa yang Allah perintahkan. Masih banyak itu, masih belum seberapa. Sehingga di situ tuh, kalau kita sama orang tua aja, disuruh ini itu belum mau, malu kita. Ketemu gak enak, mau pulang aja, malu-malu gitu. Gimana nanti pulang diem-diem pelan-pelan supaya gak ketahuan. Kita pulang lewat jam 5 aja dulu Pak. Lewat jam 5 itu udah disetrap sama orang tua kita. Mana aja, lama banget. Sekarang kan beda Pak, sekarang jam 10 sekarang anak pulang. Dulu jam 5 lewat aja bisa dikunciin. Setengah 6. Nah, tapi kita ternyata telat nih. Berusaha supaya lewat jalur yang enggak ketahuan sama emak kita. Karena apa? Kita ngerasa bersalah enggak? Tuh kalau ngerasa bersalah aja, kita ngerasa ya udah jangan sampai ketahuan. Sama Allah itu kira-kira bisa gitu nggak? Nggak bisa. Lihat, gimana nanti kita jemaah? Gimana kita nanti? Ya gitu. Makanya istighfar terus deh. Aduh, kita nih bermasalah semuanya. Nggak ada yang nggak bermasalah kita tuh, semuanya. Siapa di antara kita yang merasa nggak punya masalah, nggak punya aib? Itu berarti aib itu sendiri itu. Nggak tahu aib sendiri adalah aib tersendiri. Iya Pak. Ya coba ya kita agungkan Allah Azza wa Jalla. Takut sama Allah Azza wa Jalla. Wasu'alan minhu. Kita itu kalau kata kita la ilaha illallah, berarti kita nyembah Allah. Kalau kita nyembah Allah,
Berarti nyembah dalam rangka kita tuh minta terus sama Allah dalam penyembahan ini supaya amalan kita diterima. Wa du'aan lahu, ya berdoa pada Allah, rajin berdoa. Allah itu suka banget dah dengan hamba yang sering berdoa. Ya, sebagaimana sering saya sebutkan, bedanya al-khaliq dan makhluk dalam masalah mintanya kita pada khaliq dan makhluk beda jauh. Kalau kita sering minta sama makhluk, maka makhluk itu pasti sebelah sama kita. Tapi kalau kita sering minta sama Allah, Allah makin cinta sama kita. Kalau kita jarang minta sama makhluk, makhluk senang dan juga kita punya wibawa, Pak. Tapi kalau kita jarang minta sama Allah, Allah benci sama kita. Jauh, dan dianggap kita sombong kalau minta sama Allah. Saya tadi pas nganterin anak sama istri tadi. Ya. Di jalanan itu berapa kali saya dapetin badut atau peminta-minta atas nama kemerdekaan atau 17 Agustus dan seterusnya. Jalanan tikungan yang tadinya los enak gitu loh. Ya, terus dipasang lagu coklat bendera, tahu enggak Pak? Lagu coklat. Pasti tahu enggak Pak? Harus tahu Pak. Ya kan, biasa kemerdekaan tuh. Nah, ini dua pemuda sama pemuda lainnya lagi nongkrong. Pakai toa gitu, semoga sampai tujuan. Ini jalanan, kalau jalan kita biasa jalan itu los aja. Gara-gara ada mereka jadi agak macet. Udah gitu mereka minta duit, kan ngeselin gitu loh. Ini saking mental minta-minta, Pak. Mungkin untuk kebutuhan RT mungkin ya, tapi kok kayak gitu caranya ya? Kemerdekaannya jadi kurang dong berarti, gitu kan? Itu satu hal. Belum lama kemudian, ini mohon maaf kalau ada pengurus di sini yang kayak gitu ya, jangan tersinggung, tapi jangan kayak gitu ya. Nggak lama kemudian, saya menemukan badut yang pakai topeng terus begini, 2 orang, dan joget-joget di jalanan yang itu jalan nggak seramai ini jalannya Pak. Ini rame nih, Lubang Buaya sini rame kan, masih lalu rame. Ini nggak terlalu rame. Saking dia nyari dan minta-minta, itu menghinakan diri. Makanya Nabi SAW melarang minta-minta, karena itu mempermalukan diri. Orang tuh kalau udah kebiasaan minta-minta, udah hilang. Air mukanya tuh hilang, minyak mukanya hilang, air mukanya hilang, air wajahnya. Sehingga rela untuk melakukan hal yang mempermalukan dirinya sebenarnya. Tapi saat itu kita nggak punya. Ya kita terus doakan orang-orang ini supaya dapat hidayah, betul. Tetapi kan kalau itu jelek ya kita katakan jelek. Ya, ini kan coba, maaf ya, pekerjaan seperti ini apakah mulia di sisi orang-orang? Sangat tidak mulia, bahkan meresahkan, bahkan kadang-kadang bikin macet. Alhamdulillah sekarang ondel-ondel agak sedikit. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa ya Pak. Kok sekarang ondel-ondel nggak seperti seramai tahun? Hah? Kalah saing ya sama badut robot ya. Capek mungkin atau dari tertib orang pemerintah kali, nggak tahu saya. Wallahu a'lam. Insaf sih kayaknya enggak deh kalau insaf. Kalau insaf susah itu karena mindsetnya belum. Mungkin jadi iya karena kan nggak berat ya Pak ya. Ya mudah-mudahan sih mereka beralih sih ke yang lebih baik lah, jangan seperti itu. Ya tapi kan di sisi manusia itu kan meresahkan. Iya, coba misalnya Pak Haji punya toko di ini kan, toko bangunan, material, tanya ke teman-teman di situ kira-kira sehari berapa pengamennya lewat? Banyak. Ngasih nggak enak, kalau kita nggak ngasih nggak enak, orang nyari duit, tapi kita ngasih ngelunjak tiap hari kayak gini. Iya, ngasih 1.000 kayak nggak cukup gitu loh. Iya. Bisa jadi Pak, ya, bisa jadi, wallahu alam. Ya ada yang kayak gitu memang, sindikat. Jadi kalau minta sama Allah, berharap sama Allah itu terpuji, semakin sering semakin terpuji. Nah, wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillah. Dan semua bentuk pengagungan, kecintaan, rasa takut yang mutlak, rasa harap, bertawakal, minta-minta, itu tidak layak kecuali dihadapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Gitu. Perbuatan, sikap
akhlak, ya, akhlak, sikap, attitude, perbuatan. Kalau sifatnya tabiat doang, itu enggak mutlak terpuji, Pak. Tapi kalau sikap, attitude, perbuatan atau akhlak dipoles karena mencari ridha Allah, itu pasti baik. Gitu loh, Pak. Saya beri contoh. Karakter itu kan masing-masing ada, Pak. Allah modalkan. Ada sifat yang tabi'iyah dan ada sifat yang muktasabah. Nah, sifat tabi'iyah itu yaitu karakter yang memang udah dari sononya, cetakannya begitu, Allah kasih. Bawaan. Ada sifat yang muktasabah. Ya, emang ada sifat itu, cuman muktasabah itu dipoles, ditanamkan, dikembangkan, diperbagus gitu, Pak. Saya kasih tahu gini. Ada seseorang pemalu. Emang dari dulu pemalu. Tabiatnya pemalu gitu. Ada orang kayak gitu kan? Nah, ada fulan B enggak tahu malu. Bahkan malu-maluin. Tapi seiring dia ngerti ilmu, ngerti agama, dia mulai memperbaiki dirinya sehingga mulai mengembangkan rasa malu dalam kebaikan. Paham ya, Pak ya? Awalnya secara quality dan umumnya orang akan memandang malunya pemalu yang tabiatnya pemalu itu tuh memang natural gitu loh, Pak. Iya, natural sehingga lebih nyaman gitu loh. Karena emang asli kayak gitu. Enggak dibuat-buat. Dan ada orang yang fulan B ini karena dia kenal agama, dulunya enggak tahu malu, bahkan malu-maluin, sekarang mulai berusaha untuk menjadi pemalu. Dan enggak sombong, enggak ini enggak itu, dan pemalu lah gitu loh. Mulai merendahkan suaranya. Nah, tapi dia melakukan itu karena ini bagian dari agama. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk dari iman. Pertanyaan saya, Pak, mana rasa malu di antara kedua orang ini yang nilai pahalanya besar? Ayo, so. Yang A atau yang B? Yang B. Yang B, Pak. Iya. Gitu ya. Terus kemudian, mana yang saya ngeliat itu apa ya? Ngelihat apa? Yang berjalan ini walking text, saya ngeliat Jupri. Ustaz Jupri ya. Jadi lupa tuh gara-gara Ustaz Jupri itu. Mana yang suatu saat ketika terjadi fitnah dalam beragama, malu yang akan hilang tuh mana kira-kira? Yang hilang karena dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian, mana rasa malu yang akan hilang? A atau B? Diuji karena emang Allah berikan ujian dalam beragama, dia berusaha istiqomah. Manakah yang akan hilang? Rasa malu si fulan A atau rasa malu si fulan B? Ini clear berarti, bagus, alhamdulillah. Jadi maksudnya paham pertanyaan, jawabannya akan benar tuh. Benar, A. Memang kalau awal-awal pertanyaan ini awal terbetik kita kan B karena B kan buat-buat. Enggak, A yang akan hilang A. Pada konteks dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya apa? Karena apa? Karena tabiat itu ya. Ketika seseorang merasa gini, kalau tabiat itu bukan karena Allah, dia akan hilang ketika difitnah dalam beragama. Diuji sama Allah akan hilang tuh tabiatnya. Dia akan mencari keselamatan. Tapi keselamatan yang bukan karena Allah gitu loh. Adapun yang B ini rasa malunya diuji. Ya. Rasa malu diuji. Tapi karena Allah. Maka dia lebih memilih Allah gitu loh. Dia lebih memilih Allah. Saya kasih contoh begini jemaah. Perempuan itu ada yang memang tabiatnya malu. Dan rata-rata perempuan asal tabiatnya memalu tadinya, cuman karena lingkungan sih. Nah, ada yang tabiatnya malu dan orang tuanya memelihara dia supaya malu gitu loh. Ya malu, emang tabiat aslinya pemalu. Ya. Suatu ketika miskin, jatuh miskin.
Dan kemudian ternyata ada pihak yang membutuhkan bidonita. Ya, bidonita yang biasa nyanyi dangdut atau apa gitu, atau pokoknya penyanyi lah gitu. Dia yang tadi asli malu karena lagi butuh dengan uang dan dunia, dia akan lucuti merasa malunya itu. Akhirnya malah justru hilang malunya. Padahal tabiat aslinya pemalu. Karena dia butuh dunia. Terlucutilah itu, rasa malu itu. Pertama-tama mungkin agak ragu, tapi kan dia teringat, nih kalau kayak gini nih saya bisa terpenuhi dunia saya. Hilang. Ini ujian besar ini jemaah. Kalau kita perhatikan, wallahu alam ya mungkin ya, rata-rata artis, penyanyi dan seterusnya boleh jadi sebagian dari mereka dulunya waktu kecil pemalu. Tapi mungkin karena orang tuanya enggak menanamkan malu ini karena Allah, akhirnya ketika ada undangan ini undangan itu dikasih. Tetap aja, enggak hilang seolah-olah orang enggak punya malu. Nah, yang B, fulanah B itu dulunya petakilan, pecicilan, penggorengan. Ya. Pokoknya tomboy atau apalah. Kemudian ketika dia kuliah, dia ke kajian, mulai tahu rasa malu. Akhirnya pakai cadar. Memang sih walaupun pakai cadar kadang-kadang ketawa, karena gitu. Keluar tuh aslinya gitu kan. Tapi suatu ketika dia ditawari, sis, mau nggak kamu jadi model fashion cadar atau buka cadarnya jadi fashionnya cakep gitu. Dia ingat agama, dia ingat Allah, dia ingat ini. Enggak. Ada rasa keinginan karena dulunya dia kayak gitu misalnya. Tapi enggak itu enggak mau saya. Itu berarti ngelanggar dong. Berarti saya udah diberi nikmat seperti ini, dapat hidayah, bisa hijrah. Sekarang gara-gara antum jejelin dunia kayak gini, masa saya kembali ke enggak afwan. Karena dia selama ini rasa malunya karena siapa? Karena Allah, maka enggak hilang itu. Ketika tertimpa ujian. Begitu jemaah. Dakwah juga begitu jemaah. Kalau dakwah selama ini karena memang suka ngajarin orang, ya. Ketika diblokir kajiannya gitu, marah. Ya, ketika diberhentikan afwan saat marah. Atau dia ngajar karena kesukaannya bukan karena pengen mencerdas orang, karena pengen amplop. Dan gak ada penghasilan lain dari itu, selain itu. Penghasilannya amplop doang. Maka diberhentikan sekali, ngamuknya minta ampun. Wah, ini terlaknat nih orang-orang yang enggak ada benci dengan dakwah nih. Padahal dia marah kayak gitu, ya karena berkurang penghasilannya. Taib. Adapun kalau misalnya orang memang dakwah ngajar dakwah atau gimana lah mengajar orang karena Allah, ya adapun amplop itu tambahan bonus itu bukan yang difikirkan lah, itu dari Allah lah, mudah lah insyaallah. Tapi yang penting orang tuh cerdas, paham gitu loh tentang agama Allah dengan baik gitu loh. Maka kehilangan follower, kehilangan majelis itu bukan masalah buat dia. Kenapa? Karena hatinya tidak terikat dengan follower, tidak terikat dengan amplop, tidak terikat dengan interest manusia. Yang dia ikat ini adalah ibadah lillahi ta'ala. Sekarang jemaah sekalian, saya tanya nih sejujurnya, dan insyaallah pada jawab dengan mudah. Kalau anda disuruh tidak sholat jemaah sehari saja 5 kali, enggak sholat berjamaah, padahal mampu nih, tapi anda akan dapat rumah satu. Misal saja, walaupun ini enggak bakal terjadi sih, karena berat juga ya. Tanah sekarang mahal, rumah juga. Sehari aja 5 waktu, jangan sholat berjamaah. Ayo. Siap nggak menggadaikan itu? Tegas nggak insyaallah? Alhamdulillah. Semoga dicatat sebagai jawaban yang baik dan Allah tahu jawaban itu. Semoga jujur. Semoga Allah berikan antum rumah di surga. Amin. Dan juga semua dari kita juga insyaallah. Amin. Nanti rumah, masing-masing punya rumah, saling berkunjung di surga. Semoga Allah kabulkan doa-doa ini. Amin. Tapi sebelumnya semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya amin. Itu dulu yang penting. Ya, gitu. Begitu jemaah sekalian. Maka kalau emang tahu la ilaha illallah, taatnya kita tuh karena Allah gitu loh. Jangan karena embel-embel duniawi. Karena dunia itu ketika enggak dapat, kita sebel, jadinya udah enggak istiqomah lagi. Iya. Tapi karena Allah selalu ada alternatif ibadah. Ya,
Gitu kan? Bisa ibadah. Kalau kita tuh ibadah nih jelas karena Allah, nggak bisa lakukan hal tersebut, ada alternatif lain yang bisa kita lakukan karena Allah. Apa contohnya apa jemaah sekalian? Ayo. Apa? Gak tahu juga ya. Sama lah. Apa contohnya? Gimana Pak? Bedah tambahan. Ibadah tambahan. Betul. Enggak, maksudnya Anda pengen melakukan ibadah karena Allah. Tapi qadarullah enggak bisa. Pasti ada gantinya. Ibadah lain. Hal lain atau jenis ibadah lain atau ibadah yang sama tapi lain. Dan Anda enggak akan kecewa dengan itu. Mau sholat ke masjid tapi hujan. Mau sholat ke masjid tapi hujan dan deras. Ada uzur ya. Terus ada nggak bisa nggak tetap ibadah? Bisa di rumah. Pahalanya bisa sama karena ada uzur. Tuh. Malah kayaknya Allah peringan gitu loh. Dan orang ini murka nggak dengan hujan itu? Enggak. Karena apa? Karena dia melakukan karena Allah. Dan dia tahu ini hujan dari Allah. Dan ketetapan untuk diberi uzur supaya sholat di rumah juga dari Allah. Nggak ada bedanya gitu loh. Dan ibadah-ibadah lain jemaah sekalian. Ya. Ada orang belum bisa nikah, bujangan nih. Kalau bapak-bapak bukan bujangan, bapak-bapak udah membuat bujangan bapak tidak bujang lagi. Udah menikahkan anak-anaknya, udah senior. Ah, ini misalnya seorang bujang mau nikah, ibadah bukan? Ibadah. Tapi kan banyak orang nikah itu cuma ibadah simbolis doang. Cuman kayak gengsi karena apa? Enggak, nikah itu ibadah sebenarnya, ibadah. Ada seorang bujang, dia mau nikah karena ibadah nih. Ibadah. Ternyata ditolak sama fulana. Afwan akhi. Kita enggak setipe gitu. Nyakitin banget. Kita enggak setipe. Iya. Ikhwannya mau sakit hati tapi dia balas, "Emang kamu kira saya ke rumah kamu mau ngelamar kamu?" Enggak. Loh, terus kamu mau ke sini mau apa? Ziarah. Kesannya kan ziarah kubur ya. Nah, ditolak sama fulana. Ada nggak alternatif lain? Masih percaya nggak sama Allah? Percaya. Kalau dia memang menikah tuh karena ada niatan baik lillahi ta'ala, dia yakin ada gantinya. Pada waktunya, dia yakin itu. Tapi kalau dia itu nikah tuh karena fulana, harus fulana, bukan karena Allah. Emang fulana nih, anak nggak bisa nih hidup tanpa dia. Ditolak, sakit nggak? Sakit banget. Masih percaya nggak sama Allah? Belum tentu percaya sama Allah. Bisa aja putus asa. Bahkan ada yang gantung diri, Pak. Alhamdulillah. Nabi SAW bilang, Ya ma'asyar sabab, wahai para pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau di antara kalian udah mampu untuk modal di sini modal seks, modal kemampuan biologis untuk menikah, untuk menikahlah. Itu lebih baik, lebih menjaga kemaluan, lebih menjaga pandangan mata. Tapi Rasulullah juga memberikan solusi loh. Yang belum bisa, maka hendaknya ngapain, Pak? Puasa. Ibadah bukan ibadah. Maka bujang-bujang ini belum punya duit, ya, belum punya modal, bukan belum punya keberanian ya. Kalau punya keberanian itu sayang banget. Laki-laki nggak punya keberanian. Laki-laki harus berani. Cuman modalnya itu yang bikin nggak berani. Ya kalau nggak modal kan nggak berani, Pak. Sebenarnya bukan karena nggak berani, ya diberani. Kalau ada duit kan, wow, ada modal, pede, ya kan. Ini modal masalahnya. Kalau belum punya modalnya, ya kata Nabi SAW, puasa. Ketika belum punya modal, orang yang memang dia pengen ibadah dengan nikah, dia belum punya modal, dia nggak kecewa. Ada alternatif lainnya, ibadah lainnya, itu puasa. Makanya segala amalan soleh yang kalau emang kita inginkan wajah Allah dan ridha Allah, dan kita nggak bisa melakukannya, pasti ada solusinya. Sama-sama ibadah juga, sama-sama lillahi ta'ala juga. Bahkan pahalanya sama, bahkan tetap tercatat pahalanya. Karena ibadah-ibadah yang kita hasratkan untuk melakukannya tapi beruzur, itu sangat mungkin dicatat sempurna oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh. Ya.
Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umuri allati hiya min khasa'isil ilahiyah kana dzalika qadhan ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah wa naqsan fi tauhidihi. Barang siapa yang berserikat, barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan suatu makhluk dalam satu hal apapun dari perkara-perkara yang tadi, pengagungan, cinta, rasa takut, rasa harap, tawakal, itu malah ke makhluk dalam berbuat syirik gitu loh. Yang mana itu adalah hal-hal itu adalah kekhususan untuk Allah aja, seperti penyembahan, rasa takut yang maksimal, ya, kecintaan yang berlebih itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tapi ini malah dialihkan ke makhluk. Maka itu adalah qadhan fi ikhlasihi fi qauli la ilaha illallah. Ini adalah suatu kecacatan dalam masalah keikhlasan terhadap perkataan la ilaha illallah. Wa naqsan fi tauhid, dan suatu kekurangan dalam bertauhid. Ya. Kalau dia bertawakal dan menyerahkan perkara kepada aparat atau pejabat lebih kadarnya dibandingkan kepada Allah, maka ikhlasnya kurang berarti. Dan tauhidnya kurang. Iya. Apapun kasusnya. Gitu loh. Apapun kasusnya. Minta tolong untuk hal-hal yang mubah boleh, tetapi tetap hati itu ke Allah. Wa kana fihi min ubudiyyati dzalikal makhluqi bihasabi ma fihi min dzalika wa hadza kulluhu min furu'is syirk. Dan ada di hatinya berarti penghambaan kepada makhluk itu, pembudakan diri kepada makhluk itu. Seperti misal namanya soal, doa, minta-minta. Mungkin enggak tukang minta-minta itu dikategorikan sebagai orang yang biasa berbuat syirik? Mungkin enggak, Pak? Saya ulangi, pahami baik-baik saya. Oke, kita tuh kalau minta-minta kan sama Allah. Sekarang, tukang minta-minta yang di jalanan, apakah mungkin di hati mereka itu ada kesyirikan gara-gara sering minta sama manusia? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Rasakan sendiri aja, Pak, diri kita nih. Yang alhamdulillah Allah menghormatkan kita, membuat kita terhormat dengan punya rumah yang mapan, keluarga yang baik. Enggak minta-minta sama tetangga ya. Coba Anda sekali aja minta tolong sama tetangga. Bang, sini bang, tolong bang. Ban kempes nih bang, tolong dong pompain. Sekali oke ya? Oke enggak sekali? Oke. Bang sekalian nih bang, di dalam pagar rusak tuh bang. Ya, dia mikir gitu. Lunjak nih babe-babe nih. Ya udah Pak, enggak apa-apa Pak. Benerin sedikit. Bang, bentar bang, sekalian nih. Kaca ada yang pecah nih. Bisa nggak tolong beliin kaca di tukang itu tuh? Mulai katanya. Mau ditolak, dikira saya durhaka sama orang tua gitu kan. Ya kan? Tuh lihat. Kira-kira kita merasa malu nggak Pak kayak gitu Pak? Maksudnya kita jadi suka minta jasa orang gitu, malu nggak? Mulai malu. Itu baru 3 request loh Pak. Nambah bohlam belum dipasang, kebun tuh belum diairin, buah Pak. Itu orang stres tuh habis itu. Kok tiba-tiba jadi babu gini ya saya? Tuh. Ya. Atau gini aja Pak. Ya, buku. Ini misalnya saya pakai buku nih, tipis, ada angin, jatuh. Pak Budiman kan ambilin, tak tolong ambil Pak, tolong Pak, Afwan. Jatuh lagi, ambil, jatuh lagi. Rasa gimana? Ustaz, tolong itu bukunya diinin lah, tahan pakai ini. Kenapa? Seringnya kelihatan saya minta tolong diinin, mulai kan kelihatan ini ya, aduh Ustaz nih nggak bener nih, malu-maluin. Ya begitu. Lama-lama orang yang suka minta-minta, lama-lama hatinya akan tertambat pada makhluk dibandingkan Allah. Karena seseorang hatinya akan tertambat pada pihak yang dia selalu mendapatkan benefit darinya, merasa selalu minta benefit darinya, selalu begitu. Pedagang, laris, mungkin nggak dia perlahan-lahan akan menuju kesyirikan? Ayo, dari sisi mana coba? Betul, bisa.
Sebenarnya sih agak wajar Pak, kalau nggak laku orang juga ngerasa hati sakit gitu ya wajar. Tapi keselnya nih level gimana nih? Bergantung pada konsumen kan, penghasilannya gitu loh. Gini loh, detail ini hal yang detail Pak. Dia tidak sadar rezeki dari Allah. Betul. Ketika dia mempromosikan banyak, punya ahli manajemen yang bagus dan seterusnya, hati-hati. Sukses, hati-hati. Punya karyawan banyak dan loyal semua, hati-hati. Hati-hati di mana? Bukan di malingnya, bukan. Yaitu ada urusan lain. Hati-hati di hati kita yang mulai kita itu bertambat rely on them, yaitu apa? Rely on itu bertawakal pada mereka, bersandar menyandarkan urusan pada mereka. Kita mulai lupa dengan Allah pencipta mereka. Dan banyak orang-orang yang mulai laris akhirnya senang. Akhirnya saking senangnya pengen buka cabang ini, buka cabang itu karena merasa kita betapa banyak yang kayak gitu Pak. Ya, lu mulai lupa sama Allah. Lebih mengandalkan karena kita punya power sekarang, kita punya fanbase, kita punya pelanggan banyak, kita punya merasa bahwasanya ini semualah dari sebab ini semualah kita beruntung. Padahal yang menggerakkan hati konsumen itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga nggak kembali ke Allah. Ini adalah jebakan jemaah. Maka kaya, laris, laku dan semisalnya itu jangan memperdaya kita terhadap keingat pada Allah Azza wa Jalla. Ya kita lanjut nanti insyaallah ba'da azan insyaallah. Jika ada pertanyaan ba'da azan insyaallah. Baik, berarti konklusinya di sini wa kana fihi min ubudiyati dzalikal makhluq bihasbi ma fihi min dzalik. Kalau kita tawakal pada makhluk itu bukan hanya orang. Makhluk itu bisa berupa jasa, bisa berupa komputer dan seterusnya. Ya. Kalau kita bertawakal pada itu dan lebih mengandalkan itu dibandingkan Allah Ta'ala yang mentakdirkan segala hal terjadi, maka disitulah mulai bibit-bibit syirik. Merupakan cabang-cabang kesyirikan. Memang tidak sampai syirik besar, tidak. Tapi itulah hati jemaah sekalian. Ya, sedetail itu loh masalah-masalah syirik jemaah. Ya, salah kalau orang itu mempelajari tauhid dan syirik hanya untuk yang menyembah berhala. Ya, akhi. Ini menunjukkan enggak ngertinya kita tentang detailnya masalah-masalah syirik sampai ke hal-hal yang tadi saya sebutkan contohnya. Laku, laris. Ya, orangnya bilang alhamdulillah loh. Tetapi bisa aja hatinya itu bergantung pada karyawan, pada manajemen. Dan merasa manajemen ini, manajemen kita nggak bakal ada yang ngalahin. Gitu. Itu sebenarnya udah mulai ada bibit syirik jemaah. Karena dia merasa nggak ada yang bisa ngalahin manajemen kita. Tanpa mengkaitkan ke Allah. Padahal manajemen ini solid, iya Allah yang membuatnya solid. Bukan karena emang masing-masing hebat secara zat. Tuh sampai hal kayak gini loh jemaah. Ya jadi nggak bisa diremehkan masalah tauhid dan syirik ini. Jangan merasa aman kalau kita itu merasa udah bersih dari kalau kita tuh kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, ya bani Adam law ataitani biqurabil khotoya biqurabil ardi khotoya wa lam tusrik bi syai'a ya ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan satu bumi dosa, namun engkau tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, maka aku akan mendatangkan satu bumi ampunan. Begitu. Kuncinya berarti tidak syirik, nah gitu loh. Dan itu bukan masalah tidak syirik berarti berarti semua orang kalau enggak menyembah berhala maka dia kayak gini dapat nih ya. Enggak cuma itu. Karena Allah la tusyrik bi syai'a, engkau tidak berbuat syirik sedikit pun. Berarti ada jenis syirik yang sedikit. Bukan syirik besar, syirik kecil. Syirik halus, kecil. Begitu. Dan kadang orang baru menemukan dirinya ternyata rajin berbuat syirik kecil
baru ngeh setelah puluhan tahun. Ada contohnya di antara ulama ya. Sepanjang sekian puluh tahun dia itu selalu sholat dan maksudnya sholat berjamaah dan selalu menghadap tembok. Ngerti gak maksudnya? Selama berpuluh tahun tuh sholat selalu menghadap tembok. Apa artinya jemaah? Selalu soft pertama, ya kan Pak? Kan kalau soft pertama ada tembok kan? Bukan ke sono, itu berarti salah kiblat. Maksudnya gitu soft pertama. Selalu soft pertama. Ya. Suatu ketika setelah berpuluh tahun selalu soft pertama dan dikenal oleh semua orang, ini Syekh Fulan ini ahli soft pertama. Sampai orang-orang tuh tahu tempatnya di mana, selalu di situ. Sehingga semua jemaah tuh kalau datang masjid nggak pernah menempati tempatnya. Saking tahu ini tempatnya Syekh Fulan, nggak gitu loh. Suatu ketika dia ada hajat yang nggak memungkinkan dia untuk datang awal-awal ke masjid. Akhirnya dia baru datang apa? Belakangan masbuk. Nah, pas sholat masbuk itu hatinya tuh gelisah karena kan saya biasanya itu sholat soft pertama. Ya, apa kata orang nanti nih? Dia langsung astagfirullahaladzim. Langsung sadar. Dalam 1 detik langsung sadar ternyata puluhan tahun dia berbuat syirik. Ngerti gak maksudnya di sini ya? Allah sadarkan dalam 1 detik itu aja. Selama ini saya tuh kan sholat pertama terus dikenalnya. Ini saya gimana? Apa kata orang? Saya nanti orang lihat saya kaget dong nanti kalau saya, tumben Syekh di sholat nanti gimana? Nah, langsung astagfirullahaladzim. Ternyata selama berpuluh tahun ini saya itu selalu ria. Tuh, sedikit kecil. Itu ulama loh. Jadi barangkali penyakit itu ada loh sama ini di kita, cuman kita tuh belum disadarkan. Nunggu momentum. Jadi kadang-kadang ibadah, perbuatan atau nikah dan seterusnya itu kan ibadah semua atau amalan-amalan tertentu. Kadang kita tuh masih apa kata keluarga nanti kalau misalnya, nah tuh. Coba tuh. Ya. Gitu. Masih lebih berat mempertimbangkan perkataan orang. Ini berat Pak, berat. Dan memang berat. Saya ngomong gini pun belum tentu lolos loh Pak. Apa kata orang, apalagi apa kata keluarga. Kalau memang apa kata keluarga, maksudnya di sini adalah keluarga ini berilmu sehingga nanti akan memberi nasihat yang bagus kepada kita dan mengeluarkan dalil-dalil, itu bagus. Ya, tapi ya tetap juga jangan kayak gitu. Ya, lihat penilaian Allah yang paling penting. Kayak misalnya ini kita mau ini petasan nih, mau beli petasan. Nanti apa kata babe? Ntar malah loh dikasih dalil loh nanti. Ya juga sih, ya bagus sih kayak gitu bagus. Jangan deh, ntar babe ngeluarin dalil kita ya diharam-haramin lagi. Itu masih bagus itu. Nah, apa kata keluarga tuh baik itu. Ya. Kalau hal kayak gini kan bukan munkar, pede-pede aja boleh gitu loh. Tapi kalau munkar, apa kata ini ya nanti ditahdzir, nanti dikasih dalil, itu masih bagus. Tapi kalau kita mau melakukan ketaatan, nggak jadi karena nanti apa kata. Nah, itu Pak. Ya. Yang putri kita nih, misalnya kita pengen tiga-tiganya putri-putri kita pakai jilbab semua atau pakai cadar semua, masih bilang apa? Nanti apa kata keluarga besar nih dikira teroris lagi? Berarti antum masih ada syirik di sini. Ya, hati-hati Pak. Ayo tuh tantangan tuh, ujiannya gitu Pak. Masih apa kata orang, apa kata keluarga? Padahal mungkin bagi Anda tahu ini ibadah, tahu ini baik, tapi apa kata orang? Kecuali kalau misalnya orang tersebut nanti mengomentari atau akan bertindak yang lebih buruk, baru kita mungkin mempertimbangkan. Karena mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Jangan sampai kita melakukan suatu maslahat, mafsadatnya lebih buruk nanti. Jangan, kalau itu jangan. Ya, itu masih pertimbangan. Begitu. Ya, Wallahu a'lam. Ya, mungkin jika ada yang mau bertanya di Permangga. Yang paling dekat dulu. Siapa suruh jauh-jauh Pak? Ayo. Ya, silakan Pak.
Katakanlah kita dalam suatu rapat Ustaz. Rapat di kantor. Iya, siap. Kebetulan terus kita dengar azan, katakanlah ada nasar. Tapi kita dalam posisi masih rapat. Nah, kita tuh mau sholat karena udah ada panggilan, tapi kita takut sama atasan kita. Nah, itu apakah dianggap kita syirik bahwa kita lebih takut sama manusia dibandingkan sama Allah? Taib. Ya. Konteks rapat itu memang biasanya serius gitu kan. Atau mungkin bercanda kadang-kadang. Tetapi kan semua pandangan akan menuju ke kita gitu kalau kita izin misalnya. Di sini dilihat, sholat berjamaah itu memang wajib. Tapi sholat di awal waktu itu sunnah. Kalau memang Bapak dengan para peserta rapat lain ada kesepakatan sebelumnya, nanti setelah rapat aja kita sholat bareng, maka nggak masalah, sholat nanti aja. Walaupun kehilangan keutamaan sholat di awal waktu, tapi yang penting sholat berjamaah masih tetap ada. Itu. Tapi kalau misalnya enggak gitu, dan Anda tahu bahwasanya teman-teman ini sholatnya juga enggak jelas mereka sholat apa enggak nanti, maka beranikan diri lebih afdol. Hanya kalau ternyata mempertimbangkan kalau dia izin menyatakan pengen sholat, ya itu akan membuat kerusakan dan suudzon atau gimana, maka mendingan izin tapi tanpa ngomong mau ngapain, mungkin ke belakang aja. Nah, pakai tauriah Pak, bahasa tauriah itu bahasa bahasa yang tidak strict tapi sebenarnya ada maksud kesana, seperti mau kemana Bapak? Mau ke belakang. Ini kan belakang kan kalimat bersayap. Ya ke belakang sana, ke belakang saya sekarang, yaitu ke masjid gitu misalnya. Itu boleh. Tapi kalau memang Bapak mau dakwah, maaf Pak, sekarang sudah waktunya sholat, saya mau, itu bagus. Namun itu dilihat keadaan juga Pak. Iya. Adapun masalah syirik atau enggak syirik itu detail banget. Saya pikir enggak mesti itu menjadi suatu kesyirikan. Karena mempertimbangkan juga maslahat madarat. Tetapi tentu yang lebih afdal mendakwahkan mereka, maaf Pak, udah zuhur. Nah, apakah dengan ngomong gitu ada efeknya yang baik ke mereka atau malah membuat keburukan? Nah, itu Bapak pertimbangkan lagi. Kalau bilang maaf Pak, sudah zuhur, saya mau sholat dulu. Kalau itu membuat murka atasan, kemudian malah justru berpotensi dilarangnya jemaah orang peserta lain untuk ikutan, maka sebaiknya jangan pakai kalimat itu. Jadi pertimbangkan, bisa lebih tahu kalau lebih tahu. Begitu lagi kalau ternyata pemimpinnya itu adalah musyrik atau kafir. Begitu, wallahu a'lam. Ya begitu Pak. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tadi saya mau nanya untuk konteks tawakal. Jadi maksudnya tawakal itu kita berserah diri kepada Allah baru kita melakukan, atau kita lakukan dulu baru berserah diri kepada Allah? Ya, baik. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urutan tawakal ya, gini loh. Tawakal itu ada beberapa rukun Pak. Satu, rukun pertama rukun pertama menyerahkan perkara ke Allah. Rukun kedua, jujur dalam menyerahkannya. Jujur. Ya, jadi jangan ngomongnya doang, saya serahkan ke Allah, padahal enggak dia. Yang ketiga, dia tuh tahu konten yang dia tawakalin tuh baik atau buruk gitu loh. Harus tahu. Jangan sampai, wah saya pengen ke diskotik, saya tawakal sama Allah supaya sampai. Ini ngawur. Ini enggak tawakal, ini nyari masalah namanya. Yang keempat, ikhtiar. Ini 4 rukun tawakal. Ya. Nah, mana duluan? Usaha dulu baru tawakal, atau tawakal dulu, usaha dulu baru menyerahkan perkara, atau menyerahkan perkara dulu baru usaha? Ya, itu semua kembali ke konteks. Pak, kembali ke keadaan antum ketika mendapatkan hal itu. Kadang ada keadaan yang mengharuskan antum usaha dulu, terus bismillah, insya Allah jadi. Gitu. Kadang ada beberapa konteks yang antum harus doa dulu, habis itu baru berjalan. Kan permasalahan kan beda-beda Pak. Contohnya kalau misalnya doa dulu baru berjalan apa? Ya mau nikah contohnya gitu. Mau ngelamar, mau nazar. Kan kita serahkan dulu ya Allah, bismillah, istikharah dulu, terus ayo lanjut nazar. Kan gitu. Itu namanya menyerahkan perkara pada Allah dulu, kemudian berjalan, ikhtiar berjalan. Nah, ada yang jalan dulu kemudian tawakal habis itu.
Sebagaimana dalam hadis, ya, yaitu mana ya, tentang masalah tawakal, dalam hadis atau asar lupa, pokoknya tolong ingatan. Mana yang lebih baik? Apakah saya biarin aja tuh onta tanpa diikat atau ikat dulu? Gimana kira? Yang benar mana? Ikat dulu, baru tawakal, bismillah. Gitu kan? Ikat, udah serahkan ke Allah. Nah ini termasuk perbuatan serahkan apa? Ikhtiar dulu, terus udah serahkan ke Allah. Gitu Pak? Iya. Gitu. Ada beberapa hal kayak gitu. Ada juga pertama kita doa dulu, serahkan ke Allah, terus kita lakukan, terus serahkan ke Allah lagi. Ada yang kayak gitu. Contoh dagang, pakai gerobak misalnya, sebelum berangkat itu kita tawakal sama ya Allah, saya minta ini kan, bismillah ikhtiar. Pas udah sampai tempat lapak dagangan, bismillah. Lah tawakal lagi, serahkan lagi ke Allah gitu. Jadi konteksnya beda-beda. Mana yang lebih dulu? Ya antum lebih tahu. Cuman lakukanlah segala hal dimulai dengan bismillah insyaallah. Assalamualaikum kebaikan. Silakan Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya kerjaan saya sebagai ojol. Itu nggak lepas dari namanya HP Pak. Itu kadang HP kan kita punya grup WhatsApp banyak ya. Itu WhatsApp ojol maksudnya. iya, pokoknya banyak lah. Jadi itu mempengaruhi kita untuk mendapatkan order. Gitu. Begitu kita dapat habis ganti HP yang lebih bagus, nah alhamdulillah tuh orderan gampang masuknya. Yang saya tanyakan di sini, apakah kita ada unsur syirik tadi sama yang dengan HP yang kita bantu tadi? Oh ya. Oke, sekian dan terima kasih. Taib. Tapi Bapak meyakini bahwa saya segala rezeki ini dari Allah, tahu kan, yakin kan? Yakin nggak? Begini Pak, kaidahnya adalah ketika suatu hal kebaikan terjadi dan kita tahu sebabnya adalah itu, pengkaitan sebab yang logis dan benar itu bukan syirik. Yang syirik itu adalah ketika mengkaitkan sebab yang bukanlah sebab sebenarnya. Kayak misalnya, wah nih laris nih, pasti nih karena tadi saya ngeliat tokek depan rumah. Nah ini syirik ini. Karena tokek aja bingung dibilang gitu, saya nggak ngapa-ngapain Pak, kata tokek itu. Ya kan? Nah ini syirik. Karena nggak mungkin jadi sebab. Tapi kalau possible jadi sebab karena memang secara logika atau secara kebiasaan, maka itu wajar. Banyaknya grup mempengaruhi order atau bagusnya sinyal mempengaruhi order. Itu jelas, itu mah logis itu. Tapi kita tahu semua ini ya di bawah takdir Allah. Ah itu nggak apa-apa. Jadi menisbatkan suatu efek kepada yang bukan pada sebab sebenarnya itu yang syirik. Atau sebab yang gaib yang bukan karena Allah itu syirik. Seperti ini saya laris nih dagangan saya ini sekarang. Kenapa? Karena ya emang saya punya khadam. Ah ini syirik ini syirik. Khadam jin maksudnya. Ini syirik. Gitu. Allah. Tapi kalau misal dikaitkan dengan amalan soleh atau amalan buruk, itu tidak syirik selama memang itu kita arahkan dari Allah. Contoh, misalnya kita mendengar kabar teman, gimana kabar ininya, dagangan antum? Alhamdulillah laris. Ana percaya dagangan antum insya Allah laris karena antum itu orang yang rajin sedekah, pasti Allah akan. Nah ini enggak syirik. Karena dia orang soleh dengan sedekahnya, maka Allah berikan rezeki dengan sedekahnya gitu. Ya. Begitu juga dengan bukan makar, bukan kalau bahasa Hindunya itu apa? Karma. Apa ya? Melakukan keburukan, Allah balas gitu nantinya gitu loh. Gimana contohnya? Seorang anak habis membentak orang tuanya. Oh ya, ibu mah gitu kan. Kan itu dosa besar. Terus dia jalan habis itu ke teman-teman. Dia jalan kemudian habis itu qadarullah dia kecelakaan. Ya. Terus dia langsung ingat, astagfirullah, mungkin nih saya ditegur sama Allah gara-gara saya tadi ngebentak orang tua. Ini boleh. Ini bukan syirik karena amalan buruk akan berefek buruk pada kita yang semisal
Dan itu karena Allah gitu, bukan karena karma. Kok karma, hukum karma itu kan akidahnya sesat itu Pak. Bukan dari Allahnya kalau hukum karma itu. Yaitu dengan sendirinya berefek gitu. Enggak. Islam enggak mengenal karma. Tapi Islam mengenal keburukan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak, silakan Bapak. Tolong ini terakhir ya. Soalnya udah makin larut malam ini. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi sebenarnya udah terjawab sedikit. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika. Ya, silakan Pak. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya kan pedagang, Ya. jadi kadang-kadang punya beranggapan itu berkaitan dengan sedekah. Karena saya supaya rame dagangnya makanya sedekah gitu. Ya. Tapi kalau sepi berarti saya kurang sedekah. Jadi supaya untuk meningkatkan saya harus sedekah gitu. Kadang pernah juga mengetes Allah atau bagaimana gitu. Saya sedekah ini supaya besok dari betul enggak? Terjadi gitu kan. Itu termasuk syirik enggak itu? Bukan syirik, cuma gini kalau gini kita ketika ada dalam kalimat para ulama itu ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah pada Allah azza wa jalla dalam keadaan kalian itu yakin terjawabnya doa. Fa innallaha la mustakrihalah. Karena Allah itu tidak ada yang pemaksanya. Allah tuh ngasih tuh enggak terpaksa kok ngasih antum gitu loh. Artinya begini Pak. Kita enggak bisa mengetes Khaliq gitu loh. Ya. Nih, kawan-kawannya saya sedekah nih. Pengen tahu nih saya nih. Enggak ada kayak gitu, enggak boleh. Dibilang syirik ya saya nggak mengatakan itu syirik. Itu apa ya? Kurang beradab betul. Kurang adab gitu loh. Saya nggak tahu apa yang akan Allah katakan pada antum Pak. Tapi itu memang kurang ajar sebenarnya gitu loh. Ya bahasanya ngetes sih. Nyoba ya. Enggak, Allah nggak gitu. Allah itu nggak seperti itu. Allah tuh tahu niatan Anda gitu loh. Kalau niatan Anda tuh nanti dikasih gak ya sama Allah? Berarti itu artinya Anda tidak yakin sama Allah. Bukan hanya sebatas Anda nggak percaya sama Allah. Dan ini bisa dosa. Dosa apa? Dosa nggak yakin sama Allah. Kalau dibilang ngetes sih namanya ini nggak bener sih sebenarnya. Tapi hilangkan itu. Gini loh, kalau kita emang mau beramal soleh supaya dimudahkan oleh Allah azza wa jalla urusan-urusannya, sebenarnya itu kalau dominan niatan kita sedekah supaya laris, itu kalau dominan itu bisa syirik saya bilang. Saya ulangi, kalau kita sedekah dan dominan niatan kita adalah supaya lancar dunia kita, itu bisa termasuk syirik. Dominankan niat sedekah kita untuk mencari ridha Allah, untuk dapat dunia itu ikutan. Itu hanya tabi' ikutan lah nanti. Yakin bakal ikutan dunia itu, tapi yang penting Allahnya dulu, ridhonya Allah. Itu yang benar. Gitu, Pak. Jadi sedekah itu memang memperlancar rezeki, tapi memperlancar rezeki itu bukan cita-citanya, bukan. Itu bonusnya. Yang harus kita patrikan adalah ini kita ikhlas. Karena apa? Karena kalau kita mencita-citakan supaya lancarnya, larisnya dagangan, ntar ketika nggak laris kita suudzon sama Allah. Gitu. Ngerasa kecewa. Hah? Iya, sebisa-bisa kecewa. Oh kan saya udah gini. Nah, batal amalannya gitu. Begitu Pak, besok-besok jangan ngetes kayak gitu. Ya. Kurang ikhlas berarti itu. Ya. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Pasti nanti ada kebaikan yang Allah berikan padanya, tapi pasti dikasih. Kita yakin pasti dikasih. Cuman ya itu bukan yang menjadi prioritas pikiran kita. Sehingga enggak besok nungguin ya apa nih hari ini dapat apa nih ya. Siapa yang dapat 100.000 infak akan dapat 10 kali lipat 1 juta. Itu kan didikan seperti itu membuat orang itu berpikir, oh ternyata pahala tuh kalkulasi ya gitu. Ntar kalau 100.000 saya kali ditunggu sama orang itu. Kok seminggu nggak dapat 1 juta ya? Nah ini berarti salah mindset. Ini ngetes. Dikira pahala dari Allah cuma 1 juta apa? Ya Allah, jauh lebih besar pahala Allah Azza wa Jalla. Oke, gitu Pak ya. Semoga diperbaiki mindsetnya. Ya begitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.